Oke, seperti yang kita tahu bahwa ini adalah sebuah handphone flagship ya, si iPhone 13 Pro ini, ya kan, ini gila sih, ini HP waktu awal-awal banget, apa ya, suaranya tuh baru menggelegar di pangsa pasar per handphone-handphonean, ini harganya nggak ngotak, dan sekarang penurunan harga cukup drastis ya kan, dari di atas 20 juta, sekarang lu bisa dapat di bawah 20 juta, dan ini kalau lu punya ini lu masih, bukan masih ya, emang berasa banget flagship ya gitu. Bener-bener the top level flagship. Nah, tapi kalau lu punya budget 1 jutaan, bisa nggak sih ngalahin rasa flagship yang ada di HP ini? Bisa banget, apalagi buat lu yang nggak suka iPhone ya kan. Tim Android punya, gue ada solusi nih. Ini handphone ini feel-nya tuh lebih flagship menurut gue dibandingkan ini ya kan. Kayak wah, 11 banding 11 lah, bukan 11 12. Udah sama, udah sejajar 1 banding 1 tuh rasa flagship ya. Ini harganya 20 juta lebih, tapi yang satunya lagi harga cuma 1 jutaan. Kira-kira apa tuh? Kira-kira HP-nya, tarat, ini dia bos. Jadi ini adalah Sony XZ Premium. Nah, kalau kita head to headin, wah gila sih. Ini punya karakter yang sangat berbeda, sangat berbeda. Tapi dari karakter yang berbeda ini ada satu yang sama. Rasa flagshipnya mendominasi banget. Ya beda lah tiap karakter. Buat lo yang selalu beranggapan flagship itu harus ada logo Apple keruak, ya selalu lah ya. Saya lu lah, terserah lu mau ngomong apa. Tapi menurut gue ya ada benarnya juga sih. Memang perpaduan logo Apple ini tuh kalau ada di casing belakang HP tuh kayak emang berasa ya ala-ala flagship banget, dan emang enak sih ini dilihat ya kan. Tapi ini harganya 20 juta cuy ya. Ini harganya nggak ngotak ya kan. Mending beli motor ya kan daripada beli beginian ya. Kalau mending soalnya gue. Nah, kalau lu punya budget 1 juta, tapi lu pengen ngerasain flagship seperti ini, kenapa gue bilang flagshipnya sama kayak ini? Karena emang gue ngerasain sendiri, gue megang nih HP sebelum gue bikin review ini, gue juga make HP ini dulu ya buat nonton video, terus apa ya, nyoba-nyoba kameranya, otak-atik ini itu settingannya dan lain-lain. Dan yang gue rasakan ini HP enak banget, si Sony Premium yang satu nih, XZ Premium yang satu nih, the best sih. Jadi yang di video ini videonya nanti bakal terdiri dari beberapa part. Yang part pertama ini ngebahas soal rasa flagshipnya aja ya. Nah, jadi kalau dilihat dari desainnya ini, wah gila. Ini ya lu ngeliatnya ini emang udah keren gitu ya kan. Emang udah, ini emang HP mahal gitu. Tapi dengan budget 1 juta lu juga bisa ngerasain yang benar-benar sama kayak HP 20 juta. Anjas. Jadi gue setiap megang HP ini sorry gue pakai sarung tangan karena gue malas ada fingerprint di sini, ada sidik-sidik jari gue kalau gue keringetan ya kan. Jadi ya udah keredam gitu, nggak terlalu kotor HP-nya. Dan di sini lu bisa lihat sendiri, anjas, ini nggak ada kelihatannya sama sekali HP murah cu. Sumpah, emang ada tulisan Docomo ya, namanya juga harga 1 juta ya kan. Cuman rasanya flagship punya. Jadi kalau dipegang tuh emang benar-benar berasa HP mahal banget tuh. Dari samping tuh bagian bezelnya tuh berkilat-kilat gimana gitu. Udah gitu perpaduan dengan desain polos. Kenapa gue bilang polos? Jadi di sini lu bisa lihat tuh titik mic-nya, terus titik speaker-nya tuh rapi. Titik speaker tuh dia ada di layar, jadi nggak ada di bawah-bawah gini. Dan ini simpel banget. Kalau dilihat dari samping juga, enak banget gitu, ngelihatnya tuh enak gitu. Nah, jadi kalau ngomongin soal desain, ya ini the best lah, si Sony XZ Premium ini. Wah, benar-benar bisa disejajarin sama iPhone 13 Pro menurut gue dari segi feel. Dan yang gue rasain ya, kalau gue megang ini itu sakit, agak sakit. Kenapa? Karena dia bagian sudutnya ini rada-rada tajam-tajam gimana gitu. Tapi kalau megang si premium yang ini, wah, si Kima Premium ini berasa emang nyaman aja gitu. Dan ngeliatnya tuh kayak bener-bener HP mahal banget kalau dipegang. Lu bisa lihat tuh gue pegang ini, sayangnya gue pakai sarung tangan. Beda banget, feelnya beda banget. Oke, ini gue coba komparasi layar. Kalau tadi desain bodinya, sekarang desain layarnya ya kan kurang afdol kalau nggak perbandingan layar, karena dari tadi gue ngomongin feel flagship kan. Nah, ini gue langsung face to facein, head to head. Layar yang ada di iPhone 13 Pro seperti ini, layar yang ada di Sony XZ Premium seperti ini, dan lu bisa lihat sendiri
Layar ini sama-sama terang, bright-nya itu sama-sama nyaman di mata. Nih gue coba deketin, tuh lu bisa lihat sendiri tuh. Wah, ini benar-benar nih rasa flagship banget nih si Sony nih. Gila, lu bayangin ya. Sebening ini kenapa gue shoot dari samping ini? Karena biasanya kalau HP murah, kalau kita agak ke tengah gini itu layarnya bening, tapi giliran dari samping pucat ke biru-biruan atau ke kuning-kuningan. Tapi lu bisa lihat warna dari layar ini flat aja gitu. Dari samping pun dilihat tuh kayak enak aja gitu dilihat ya kan. Nih gue deketin lagi, tuh lu bisa lihat tuh. Coba lu lihat tulisan panggil, kontak, lu lihat font olah pesan dan lain-lain, itu jernih banget. Dan ya nggak kalah sama ini nih, ya kan nih si iPhone 13 Pro ini. Tuh lu bisa lihat, kita langsung ke sini. Kayak bingung kan lu, nih gue deketin deh, gue deketin. Anjas, tuh lu bisa lihat tuh perbedaannya apa sih? Ya bingung gitu kan, lu mau ngeliatnya tuh dari sisi mana gitu. Kalau dari sisi spek beda lah, yang ini udah mainnya udah LED-LEDan, ya kan. Tapi lu bisa lihat sendiri nih, gue deketin, gue gancetin dah. Nih kita tuh, gue bener-bener gancetin tuh, gue dempetin. Lu bisa lihat men, nih head to head ya, head to head layar yang ada di Sony Xperia XZ Premium ini endes banget, gila banget. Lu bisa lihat nih warnanya tuh, warna-warna fontnya. Nih lihat warna font IG nih, kita komparasi dengan warna font yang ada di iPhone tuh kayak sama aja gitu, kayak bening gitu warna-warnanya tuh. Gimana ya gue ngejelasin ya, colornya tuh bagus, brightnya tuh dapet. Jadi ya udahlah, susah gitu diungkapin dengan kata-kata, tapi intinya gini, layar yang ada di Sony ini bener-bener nyaman banget di mata bang. Tapi kok bisa gitu HP 1 juta bisa feel flagshipnya sama kayak iPhone 13 Pro. Karena yang kayak gue bilang kemarin, feel flagship itu susah pudar. Yang bisa pudar feature yang tadinya terlihat canggih jadi tidak terlalu canggih karena banyak ke inovasi. Yang tadinya kamera terlihat bagus banget jadi kurang aja, jadi B aja, ya itu pudar. Tapi kalau feel flagship ini itu susah pudar men. Yang namanya flagship, mantan flagship ya tetap aja kalau beli dalam keadaan mulus baru, ya dia rasanya kayak rasa flagship aja. Dan gimana menurut lo nih tuh dari samping tuh? Wanjat. Jadi di video ini full kita ngebahas soal desain aja dari segi body, layar, dan penempatan posisinya. Oke, sekarang gue coba slip HP-nya. Ya ini sayang nih layar LED-LEDan dibiarin nyala terus ya kan. Ini kalau kita slip, dan ini lo bisa lihat kalau HP murah dalam keadaan slip itu layarnya nggak hitam pekat gini ya kan. Dan gue yakin penonton gue udah tahu semua lah. Udah tahu semua kalau layar murah, HP murah itu kalau slip dia nggak hitam pekat seperti ini. Dia agak kayak silau abu-abu gitu. Kalau ini benar-benar hitam pekat, sepekat-pekatnya, gelap banget, udah kayak layar AMOLED lagi slip. Dan ya ini kalau kita lihat dari penempatan-penempatannya, kalau si iPhone itu dia di bagian bawahnya ini biasa lah ya. Ini kita sedikit remind aja. Nih kalau di bagian bawahnya ini banyak titik-titik, ada buat penempatan mic, ada buat penempatan speaker, lubang speaker maksud gue. Sedangkan untuk Sony dia polosan aja seperti ini, polosan. Dia polosan, cuman ada lubang buat ngecas sama mic 1 titik. Nah untuk penempatan speakernya beda. Kalau iPhone itu dia ada di bawah sini, sama ada di atas di speaker telepon. Jadi dia nyambi gitu buat nelpon sambil buat speaker juga kalau lu nonton video atau lu lagi denger video gitu, yang video lu save. Nah kalau yang ada di Sony ini dia beda. Jadi dia suara treble itu jauh lebih padat, jadi kayak suaranya lebih seimbang. Karena keluarannya, bukaannya kalau di iPhone itu dia dari bawah satu, yang satunya lagi ke atas. Jadi ya hembusan suaranya juga beda. Sedangkan di Sony ini dia flat suaranya, antara speaker atas dengan bawah suaranya sama. Jadi kalau ngomongin soal multimedia, seharusnya di atas kertas si Sony Xperia XZ Premium ini masih bisa menyamakan iPhone 13 Pro dari segi feel. Kenapa? Pertama, penempatan speakernya perfect menurut gue. Yang kedua, layarnya bening banget. Yang ketiga, ini HP lu pegang masih berasa premium banget. Jadi kalau lu kayak cuman pengguna-pengguna ringan, kayak multimedia tipis-tipis, cuma nonton-nonton sosial media kayak YouTube dan lain-lain, dan lu pengen berasa punya barang yang kayak masih enak dipegang dan berasa kayak mewah gitu, ini masih bisa jadi jawaban cuy. Dan kalau jeleknya iPhone, nah lu bisa lihat nih kalau di keliling-keliling nih, kita keliling-keliling, dia nggak ada jack audio. Sedangkan Sony ada men.
Sony dia ada jack audio tuh, ada di bagian atas jack audionya. Jadi ya menurut gue udah kombinasi yang perfect. Penempatan-penempatan yang ada di Sony, ada jack audio, speaker atas bawah di bagian layar. Jadi kalau lo ngegame juga speakernya benar-benar ke muka lo, nggak apa ya, nggak jomplang satu. Kalau iPhone kan dia posisi tertentu iPhone tuh enak, tapi posisi tertentu suaranya kayak beda gitu. Karena dia yang satu bukan suaranya di bawah, yang satu bukan suaranya ke atas. Dan ya udah mungkin itu aja perbandingan gue antara Sony Xperia XZ Premium dengan iPhone 13 Pro. Sumpah ini review emang gak ngotak, dan sekali lagi gue ingetin ini gak apple to apple, tapi gue hanya ingin review tipis-tipis saja. Sekedar apa ya, sekedar membandingkan dengan cara membanggongkan aja antara HP 20 jutaan dengan HP 1 jutaan. Dan ya menurut lu gimana, apakah lu setuju sama gue ini masih berasa flagship? Tapi satu, lu jangan ngomongin soal capability handphone ini. Lu tahu sendiri harganya udah 1 jutaan. Tapi kalau lu pengen banget punya HP kedua, ketiga, HP-HP kesekian lah ya, kalau lu udah punya HP tempur utama dan lu pengen ngerasain HP kedua atau HP-HP santai lu buat pakaian pribadi tapi berasa mewah banget, ini gila sih. Ini si Sony ini nggak ada obat sih menurut gua.